Halo, salam bahagia untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Bertemu lagi dengan aku, Aldo, di Aldo Nachil Channel. Teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini aku akan membahas tentang perwayangan, teman-teman. Judulnya adalah Ndugal Kawarisan. Teman-teman, di sini aku akan menceritakan tentang Ndugal Kawarisan. Apa itu Ndugal Kawarisan? Sebelumnya, teman-teman tahu gak bahwa kalau di Tiongkok kita mengenal dengan sebutan yin dan yang. Nah, dalam perwayangan juga ada yin dan yang, teman-teman. Nah, itu yang disebut Wisanggeni dan Antasena, teman-teman. Nah, Wisanggeni dan Antasena ini masuk ke dalam kelompok yang disebut dengan Ndugal Kawarisan. Itu diresmikan oleh Dalang Ki Seno, teman-teman. Nah, Ndugal Kawarisan ini nggak cuma mereka berdua, ada satu lagi namanya Bagong di perwayangan, teman-teman. Mungkin namanya nggak asing buat kalian ya, teman-teman. Nah, sekarang aku akan bercerita tentang Wisanggeni dan Antasena. Nah, Wisanggeni dan Antasena itu adalah simbol yin dan yang, di mana Wisanggeni adalah simbol dari api, Antasena adalah simbol dari air. Ya, Wisanggeni berarti adalah keberanian, lambang dari keberanian, dan Antasena adalah lambang dari keteguhan hati, keteguhan sikap. Itu ya, teman-teman. Nah, mereka ini adalah anak dari Pandawa 5, diceritakan dalam Pitutur Jawa, ya. Dan Ndugal Kawarisan ini, teman-teman, itu adalah asli ciptaan dari Pujangga Jawa ya, teman-teman. Makanya Ndugal Kawarisan ini tidak ada dalam cerita Mahabharata, Ramayana atau apapun itu ya yang dari India. Ini murni dari cerita Jawa, teman-teman, ya. Menurut kepercayaan orang Jawa di zaman dulu, teman-teman. Itu ya, ini resmi ciptaan dari Pujangga Jawa juga. Nah, Antasena dan Wisanggeni itu adalah sepupu, teman-teman. Sepupuan mereka. Mereka ini anak dari 5 Pandawa, yaitu Wisanggeni anak dari Arjuna, Antasena anak dari Werkudara Bima. Mereka ini adalah anak terkuat ya di Pandawa sebenarnya, anak Pandawa yang terkuat gitu ya. Dan bahkan mereka bisa mengalahkan siapa aja. Makanya mereka dijuluki Satrio tanpa tanding, Satrio Edan tanpa tanding, dan Sang Wiji, teman-teman. Yang artinya dimanapun mereka berada, Sang Yang Wenang selalu menyertainya, selalu berada di dekatnya. Nah, ada cerita, teman-teman, di mana Wisanggeni dan Antasena ini mendengar berita gitu ya, bahwa ada rencana licik dari Duryudana dan Sangkuni yang mencoba untuk menggunakan cara kotor ya, dengan bekerja sama untuk menghancurkan Pandawa, bekerja sama dengan Batari Durga dan Batara Kala, teman-teman, dengan cara istilahnya dengan cara black magic ya, teman-teman ya, dengan cara apa membuat perjanjian dengan Batari Durga dan Batara Kala. Nah, disitulah para dewa itu panik tuh, dan akhirnya Wisanggeni dan Antasena mendengar berita itu. Nah, Wisanggeni dan Antasena diperintahkannya lah sama Sang Yang Benang untuk mengalahkan Batari Durga dan Batara Kala dengan Gada Inten ya, yang disebut senjata Gada Inten gitu. Nah, akhirnya disitulah Antasena dan Wisanggeni mengalahkan Batari Durga dan Batara Kala. Dia turun ke Kayangan, dia naik ke Kayangan, ia mencoba untuk menghalangi langkah dari dua raksasa ini, teman-teman. Nah, akhirnya mereka lepas perkelahian, mereka berhasil menang nih dari Batari Durga dan Batara Kala. Tetapi setelah mereka berhasil menang itu, Sang Yang Menang itu mengatakan bahwa kalau dia akan memberi hadiah, bahwa karena sudah mengalahkan dua raksasa itu gitu ya, yang menghalangi rencana Pandawa untuk menang gitu ya. Dan abis itu ternyata hadiahnya adalah mereka diberi untuk tidak kembali pulang, teman-teman. Alias mereka harus hidup dalam alam kekekalan, harus hidup dalam alam kelanggengan ya disebutnya ya, teman-teman. Nah, mereka jadi nggak bisa pulang, alias mereka moksah di sana ya, teman-teman. Nah, itu cerita sedih banget ya. Di sini kita tahu bahwa Wisanggeni dan Antasena itu adalah anak yang bandel, anak yang endugal ya, seperti namanya endugal, anak yang nakal, suka ngelawan orang tua, kadang tentang dewa, kadang tentang pandito gitu ya. Tapi semua perkataan itu adalah perkataan yang benar. Mereka selalu diberi anugerah ya, dengan kemampuan yang hebat, yang tak tanding gitu ya. Nah, tapi endingnya mereka juga yang menyelamatkan Pandawa, ayah-ayahnya. Mereka yang menyelamatkan, teman-teman, lewat peperangan yang tidak terlihat gitu ya, dan mereka harus moksa. Dan ada cerita di mana Antasena ketemu Wisanggeni, di mana Wisanggeni bilang, "Kakak, kita tuntaskan
pertarungan ini, kita tuntaskan tugas kita gitu ya. Nah, sekarang setelah kita tuntaskan tugas kita, ayo sekarang kita moksa bersama, kita mati. Kita hidup bersama, kita mati juga bersama ya gitu ya. Jadi kayak sedih terus Antasena ngejawab, ya saya tuntaskan tugas ini gitu ya. Jadi itulah tekad dari mereka. Walaupun mereka kelihatan bandel, walaupun mereka kelihatan nakal, mereka kelihatan susah diatur, mereka kelihatan males, walaupun dark system banget mereka gitu ya di mata orang tuanya atau di mata keluarganya, tetapi sebenarnya mereka adalah pelindung tanpa orang-orang sekitar sadari gitu ya. Nah, di sini aku pengen kasih tahu sama teman-teman bahwa jangan pernah nilai orang dari luarnya aja, teman-teman. Jangan pernah nilai orang dari perawakan ataupun tampilannya aja, teman-teman. Ya, walaupun mereka berbicara kasar ataupun mereka tidak mengerti tata krama, tapi mereka adalah pelindung ya di sini. Adalah pelindung. Dan kemenangan itu terjadi juga karena mereka gitu ya. Karena mereka. Nah, di situ ya teman-teman kita bisa belajar jangan pandang remeh seseorang. Bila Tuhan berkehendak mereka tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, teman-teman. Ya. Jadi ini bukan soal siapa benar, siapa salah, teman-teman, hidup di dunia ini. Tetapi hidup di dunia ini tentang siapa orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang semua yang dia lakukan. Itu teman-teman, sekian videoku kali ini. Dan jangan lupa bahagia. Salam bahagia untuk kita.